السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda dalam suatu kesempatan bahwa bagaimana kondisi budaya, akhlak, dan kerohanian pada saat pengutusan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saling berperang satu sama lain, meminum minuman keras, berzina, merampok. Intinya mereka melakukan segala keburukan. Tidak ada yang dapat meraih hubungan dengan Allah Ta'ala dan akhlak mulia. Setiap orang menjadi Fir'aun. Namun, setelah kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka masuk Islam, di dalam diri mereka sedemikian rupa timbul kecintaan ilahi dan ruh persatuan, sehingga setiap orang rela untuk mati di jalan Allah Ta'ala. Mereka menzahirkan hakikat baiat dan mereka memperlihatkan teladannya melalui amalan. Beliau alaihissalam bersabda, sedemikian rupa para sahabat memperlihatkan contoh dalam kesetiaan yang permisalannya tidak kita dapatkan sebelum itu dan juga sesudahnya. Namun, jika Allah Ta'ala menghendaki, Allah dapat melakukannya. Dengan teladan ini, orang lain mendapatkan faedah. Beliau bersabda, Allah Ta'ala dapat menciptakan contoh seperti itu dalam jemaat ini. Betapa indahnya firman Tuhan dalam menyanjung para sahabat radhiyallahu anhum, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Yakni di kalangan orang mukmin terdapat para laki-laki yang telah memenuhi janji yang telah mereka sampaikan kepada Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang telah mengorbankan jiwanya dan sebagiannya lagi siap untuk menyerahkan jiwanya. Beliau alaihissalam bersabda, dalam memuji para sahabat telah dikumpulkan ayat-ayat melalui Quran Karim, sehingga tidak ada yang lebih dalam hal contoh teladan dibanding dengan ayat-ayat tersebut, yakni berkenaan dengan para sahabat. Jadi, kebaikan, pengorbanan, dan contoh ini bagi kita merupakan teladan. Sejak beberapa waktu lalu,
saya menyampaikan perihal kehidupan para sahabat di dalam rangkaian khutbah. Di antaranya perihal para sahabat yang ikut dalam perang Badar atau Badri dan beberapa yang lainnya juga. Namun saya terfikir untuk pertama-tama menyampaikan mengenai para sahabat Badri. Mereka memiliki makom yang khas. Mereka adalah wujud yang diridhoi Allah dan meraih keridhaan Allah Ta'ala yang khas. Pada hari ini, saya akan sampaikan perihal Hadrat Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat keterangan rinci dalam sejarah dan hadis perihal bagaimana beliau masuk Islam, begitu juga kisah syahidnya beliau, dan beliau dikenal dengan gelar Sayyidus Syuhada, pemimpin para syahid, dan juga dijuluki dengan gelar Asadullah, singa Allah, dan Asadur Rasul, singanya Rasul. Hadrat Hamzah adalah putra dari pemuka Quraisy, Abdul Muttalib, dan merupakan paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Hadrat Hamzah bernama Hala. Beliau adalah sepupu ibunda Rasul Hadrat Aminah. Menurut riwayat, dikatakan Hadrat Hamzah berusia lebih tua 2 tahun atau 4 tahun dari Rasulullah. Hadrat Hamzah pun adalah saudara sepususuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan hamba sahaya bernama Sobiyah menyusui keduanya ketika kecil. Hadrat Hamzah mendapatkan taufik untuk baiat pada tahun 6 kenabian, pasca pendakwaan kenabian Rasulullah di Darul Arqam. Hadrat Muslih Maud menjelaskan perihal kisah baiatnya beliau berdasarkan sejarah. Setelah menyimak hal ini, saya akan sampaikan ringkasannya sebagian dan sebagainya lagi secara rinci. Ketika manusia membayangkan bagaimana Hadrat Hamzah baiat masuk Islam, apa penyebabnya, dan bagaimana timbul gairat beliau ketika Abu Jahal menganiaya Rasulullah, berikut adalah rinciannya. Suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk di atas batu yang terletak antara dua bukit Safa dan Marwah, dan tentunya tengah merenungkan bagaimana caranya menegakkan tauhid ilahi. Datanglah Abu Jahal menghampiri beliau dan mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak menghentikan perbuatanmu? Setelah itu, dia melontarkan cacian kotor kepada Rasulullah. Namun beliau mendengarkan caciannya dengan diam dan sabar. Tidak satu kata pun terucap dari beliau. Setelah Abu Jahal puas melontarkan cacian, lalu mendekat dan kurang ajar itu menampar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tidak mengatakan apapun. Tidak jauh dari tempat di mana Rasulullah duduk terdapat rumah Hadrat Hamzah. Pada saat itu Hadrat Hamzah masih belum beriman. Hadrat Hamzah biasa pergi di pagi hari membawa senjata panah untuk berburu dan kembali di sore hari.
dan biasa juga duduk di dalam majelis orang-orang Quraisy. Ketika Abu Jahal mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku aniaya, Hadrat Hamzah tengah berburu saat itu, namun secara kebetulan perempuan hamba sahaya Hadrat Hamzah tengah berdiri di pintu menyaksikan penganiayaan terhadap Rasulullah tersebut. Ketika Abu Jahal berkali-kali menyerang Rasulullah dan melontarkan caci makian yang banyak, dan Rasulullah mendengarkan cacian itu dengan diam dan sabar, semua pemandangan itu dilihat oleh hamba sahaya itu. Hadrat Muslim Maud menulis, memang dia seorang perempuan dan kafir, namun pada zaman itu, di mana orang-orang Mekah biasa berbuat aniaya kepada para hamba sahaya, di sisi lain, ada juga para majikan yang baik, yang biasa berlaku baik kepada hamba sahaya. Dan setelah berlalu masa yang panjang, hamba sahaya tersebut dianggap sebagai bagian dari keluarga tersebut. Begitu juga hamba sahaya perempuan Hadrat Hamzah, setelah menyaksikan penganiayaan tersebut dengan mata dan kepala sendiri, dan mendengar dengan telinga sendiri, dia sangat tersentuh. Namun tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya bisa melihat dan mendengar dan memendam rasa sedih dan kekesalan itu dari dalam rumah. Setelah Rasulullah beranjak pergi dari tempat itu, lalu wanita itu pergi untuk bekerja lagi. Ketika Hadrat Hamzah pulang pada sore hari, lalu turun dari kendaraannya dengan memegang busur panah di tangan dengan gaya keberaniannya yang khas, lalu masuk ke dalam rumah. Setelah memendam rasa kesal dan emosi, hamba sahaya itu mengutarakan hal itu dengan nada yang tinggi kepada Hadrat Hamzah, mengatakan, apakah kamu tidak malu berpenampilan gagah berani? Hamzah keheranan dan bertanya, apa yang terjadi? Perempuan itu mengatakan, tadi keponakan Anda tengah duduk di sana, tiba-tiba datang Abu Jahal dan melontarkan cacian yang sangat keras, lalu menampar wajahnya. Namun Muhammad tidak mengeluh sedikit pun dan terus mendengarkannya dengan sabar. Abu Jahal terus mencaci. Setelah kelelahan, dia pulang. Namun saya melihat bahwa Muhammad tidak membalas ucapannya. Sementara kamu berpenampilan gagah berani pulang ke rumah, tidak malukah melihat keponakan kamu diperlakukan seperti itu dalam keberadaanmu? Hadrat Hamzah belum bai'at saat itu. Untuk itu, beliau termasuk ke dalam kalangan pemuka Quraisy. Dan karena itu, beliau masih belum siap untuk masuk Islam. Padahal beliau memahami bahwa hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Namun Hamzah masih belum siap untuk mengorbankan kehormatan dan martabatnya demi keimanan. Namun setelah mendengarkan kisah tersebut dari hamba sahayanya, dari mata beliau mengucur darah dan muncul solidaritas kekeluargaannya. Lalu tanpa istirahat, beliau beranjak menuju Ka'bah dengan membawa perasaan emosi. Pertama-tama beliau tawaf, lalu pergi menuju ke kerumunan di mana Abu Jahal tengah duduk di tengah menyampaikan sesuatu, yakni memperdengarkan kejadian yang sudah dialaminya dengan nada olok-olok. Abu Jahal menceritakannya dengan sombong, yakni pada hari ini aku telah mencaci maki Muhammad dan berbuat ini itu kepadanya. Ketika Hamzah sampai dalam kerumunan itu, langsung saja menghampiri Abu Jahal dan memukulkannya
memukulkan busur panahnya ke kepala Abu Jahal dengan keras dan mengatakan, kamu sedang membanggakan keberanianmu dan menceritakan kepada orang-orang bagaimana kamu telah menghinakan Muhammad dan Muhammad tidak membalas sedikit pun. Sekarang aku hinakan kamu. Jika kamu punya nyali, ayo bicara. Saat itu Abu Jahal seperti raja di Mekah, seorang penguasa kaum. Kedudukannya seperti Fir'aun. Ketika kawan-kawannya melihat pemandangan itu, mereka emosi dan bangkit ingin menyerang Hamzah. Namun Abu Jahal telah terkena ru'ub Rasulullah yang bersabar ketika dianiaya. Dan juga terkena ru'ub Hadrat Hamzah. Untuk itu, dia melarang kawan-kawannya untuk menyerang Hamzah. Lalu Abu Jahal mengatakan, memang aku telah berbuat aniaya dan Hamzah benar adanya. Hadrat Muslim Maud menulis dalam warna beliau, ketika Hadrat Rasulullah SAW kembali dari Buki Safa dan Marwah, mengatakan di dalam hati bahwa tugasku bukanlah untuk berkelahi, melainkan untuk bersabar mendengarkan cacian. Namun Allah Ta'ala mengatakan di Arash, Alaihissallahu bikafin abdahu, yakni, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memang engkau tidak siap untuk berkelahi, namun apakah kami tidak ada untuk melawan musuhmu dari pihakmu? Lalu hari itu jugalah Allah Ta'ala mengirimkan seorang pembela yang berani kepada beliau, dan dalam kerumunan itu juga di mana Abu Jahal dipukul dengan busur panah, Hamzah mengikrarkan keimanannya, lalu mengatakan kepada Abu Jahal bahwa kamu telah mencaci Muhammad hanya karena dia mengatakan mendakwakan sebagai Rasul dan malaikat turun kepadanya. Coba dengarkan dengan baik bahwa sejak hari ini aku teguh di atas agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apapun mengatakan apapun yang dikatakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu punya nyali, ayo lawan saya. Lalu Hamzah baiat, masuk Islam. Di dalam riwayat dikatakan bahwa pasca baiatnya Hamzah, keimanan umat muslim Mekah mendapatkan kekuatan. Bahkan seorang sejarawan barat, Sir William Muir, mengakui bahwa misi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kekuatan pasca baiatnya Hadrat Umar dan Hadrat Hamzah. Lalu Hadrat Hamzah hijrah dengan umat muslim lainnya ke Madinah dan tinggal di rumah Hadrat Kulsum bin Al-Hadam, dan berdasarkan satu riwayat beliau juga tinggal di rumah Hadrat Sa'ad bin Hasmah. Walhasil, pasca hijrah ke Madinah, Hadrat Rasulullah menjalinkan ikatan persaudaraan antara Hadrat Hamzah dengan Hadrat Zaid bin Harithah. Berdasarkan itulah, Hadrat Hamzah berwasiat kepada Hadrat Zaid ketika menuju peperangan Uhud. Setelah hijrah ke Madinah pun, makar orang-orang kafir belum berakhir. Mereka terus mengganggu umat muslim yang sudah memisahkan diri dari mereka. Untuk itu, umat muslim dituntut untuk selalu berhati-hati dan berjaga-jaga dari setiap gerak-gerik orang kafir. Diriwayatkan bahwa untuk berjaga-jaga dari rencana buruk kaum kufar, Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam memerlukan adanya penetapan tugas-tugas berat yang mana Hadrat Hamzah mendapatkan taufik yang besar untuk berkhidmat dalam tugas tersebut. Sebagaimana pada tanggal 2 Hijriah Rabiul Awal,
Hadrat Rasulullah mengutus 30 pasukan berkendaraan unta ke arah timur di bawah komando Hadrat Hamzah. Hamzah dan para sahabat lainnya segera meluncur ke sana. Namun apa yang disaksikan, pemuka tertinggi Makkah, Abu Jahal, telah mempersiapkan satu laskar pasukan berkendara berjumlah 300 orang untuk menyambut pasukan muslim. Jadi jumlah mereka 10 kali lipat lebih banyak dibanding pasukan muslim. Namun umat muslim beranjak dari rumah untuk mengamalkan perintah Tuhan dan Rasul-Nya, dan rasa gentar akan kematian tidak dapat membuahkan mereka mundur. Kedua belah pasukan itu saling berhadapan, saling bersiaga, dan ketika akan dimulai peperangan, datanglah pemimpin kawasan itu yang bernama Majdi bin Amru Al-Jahni, yang memiliki hubungan dengan kedua belah pihak untuk mendamaikan sehingga peperangan tidak terjadi. Diriwayatkan juga bahwa bendera pertama diserahkan kepada Hadrat Hamzah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam riwayat lain juga menyatakan bahwa Hadrat Abu Ubaidah dan Hadrat Hamzah pergi bersama dalam suatu peperangan syariah sehingga meragukan. Namun pada tahun 2 Hijri, tanggal 2 Hijri, dalam peperangan Banu Qainqa, bendera Rasulullah dipegang oleh Hadrat Hamzah. Atas nasihat Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa menghargai diri sendiri dan membangun rasa percaya diri adalah baik, dan hal tersebut harus selalu diteguhkan, dan Hadrat Hamzah senantiasa mengamalkannya dan teguh di dalamnya. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan bahwa setelah hijrah ke Madinah, seperti umat Islam yang lainnya, kondisi ekonomi Hadrat Hamzah pun tidak baik. Hadrat Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa suatu hari Hadrat Hamzah datang ke hadapan Hadrat Rasulullah dan menyampaikan supaya Rasulullah berkenan melimpahkan suatu pengkhidmatan supaya beliau bisa mendapatkan penghasilan uang dari itu. Atas hal itu, Hadrat Rasulullah bersabda kepada beliau, "Wahai Hamzah, apakah engkau lebih suka menegakkan dan menghidupkan harga diri atau membunuhnya?" Hadrat Hamzah menjawab, "Saya menyukai untuk menghidupkannya." Rasulullah bersabda, "Jagalah kehormatan dirimu." Lalu Rasulullah menasihatkan Hadrat Hamzah untuk menekankan pada doa-doa dan mengajarkan beberapa doa khusus, sebagaimana Hadrat Hamzah meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah bersabda, "Lazimkanlah doa-doa untuk dibaca, Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam waridwanakal akbar." Yang artinya, "Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan syafaat namamu yang agung dan keridhaanmu yang maha besar." Lalu beliau senantiasa merasakan buahnya. Sebagaimana betapa besar keimanan dan keyakinan Hadrat Hamzah atas doa-doa nampak dari riwayat-riwayat, dan bagaimana tidak, karena berkat dari doa-doa tersebut Allah Ta'ala memenuhi kebutuhan keluarga dan segala keperluan. Beberapa masa kemudian, Hadrat Hamzah menikahi seorang wanita Ansari berasal dari Bani Najjar bernama Khalah binti Qais. Hadrat Rasulullah biasa berkunjung ke rumah keluarga Khalah, dan di kemudian hari Hadrat Khalah sering menceritakan kembali kisah lama yang penuh dengan kasih sayang itu. Hadrat Khalah menuturkan bahwa suatu ketika Hadrat Rasulullah berkunjung ke rumah kami,
Dan saya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya mengetahui bahwa Huzur telah bersabda bahwa pada hari kiamat, Huzur akan dianugerahi Kausar Hod yang pasti luas sekali, yakni Telaga Kausar." Huzur bersabda, "Ya, memang benar. Dan dengarkan juga bahwa lebih dari orang lain, aku jauh lebih menyukai diairi oleh telaga kaummu yang yakni Ansar." Betapa dalamnya kecintaan beliau kepada kaum Ansar, hanya karena ketika beliau diusir oleh kaum beliau, Ansarlah yang mengorbankan segala sesuatu bagi beliau. Berkenaan dengan Perang Badar, kita jumpai satu riwayat lain dalam sejarah, yakni sebagaimana tanggal 2 Hijriah telah terjadi peperangan yang terkenal. Pada kesempatan peperangan tersebut, dari pihak kaum kafir, tampil Aswad bin Abdul Asad Makhzumi. Dia adalah orang yang sangat licik dan jahat. Dia berjanji untuk dapat menembus telaga kolam air Rasulullah dan meminumnya, yakni tempat yang digunakan oleh umat muslim untuk menyimpan persediaan air, atau merusaknya, atau mati di dekatnya. Orang itu tampil dengan keinginan tadi. Lalu Hadrat Hamzah bin Abdul Muttalib datanglah untuk menghadangnya. Ketika saling berhadapan, lalu Hamzah menebaskan pedangnya, memotong setengah betisnya. Lalu dia terjatuh di dekat kolam penampungan air. Lalu untuk memenuhi sumpahnya, dia terus merangkak ke arah kolam air. Namun Hamzah terus mengikutinya dan menebaskan sekali lagi pedang dan menghabisinya. Memang dia mati di dekat kolam air, namun tidak dapat memenuhi sumpahnya untuk meminum dan merusak air itu. Hadrat Ali meriwayatkan perihal perang Badar pada saat itu, jumlah kaum kafir jauh lebih banyak jumlahnya dibanding pasukan muslim. Semalaman Rasulullah menyibukkan diri untuk berdoa dan merintih di hadapan Allah Ta'ala. Ketika pasukan kafir mendekati kami dan kami siap berbaris menghadap mereka, pandangan langsung tertuju kepada seseorang yang berada di atas unta merah dan untanya berjalan-jalan di tengah pasukan. Rasulullah bersabda, "Wahai Ali, tanyakan kepada Hamzah yang sedang berdiri dekat kaum kafir, yakni siapakah yang sedang berada di atas unta merah, dan apa yang sedang dikatakannya." Lalu Hadrat Rasulullah bersabda, "Jika di antara mereka ada yang dapat memberikan nasihat kepada mereka, orang yang berada di atas unta merahlah." Tidak lama kemudian, Hadrat Hamzah datang dan mengabarkan bahwa orang itu adalah Utbah bin Rabi'ah, yang telah melarang kaum kafir untuk berperang. Sebagai jawabannya, Abu Jahal mengatakan kepadanya, "Kamu pengecut dan tidak ada nyali untuk berperang." Dengan emosi Utbah menjawab, "Kita lihat nanti siapa yang sebetulnya pengecut." Hadrat Ali meriwayatkan, Utbah bin Rabi'ah bersama anaknya dan saudaranya yang berada di belakangnya tampil dan meneriakan, "Siapa yang berani melawan kami?" Banyak sekali pemuda Ansar yang menjawabnya. Utbah bertanya, "Siapa kalian?" Dijawablah, "Kami kaum Ansar." Utbah mengatakan, "Kami tidak ada urusan dengan kalian. Kami hanya ingin berperang dengan anak-anak paman kami." Nabi Karim bersabda, "Wahai Hamzah, majulah. Ali, majulah. Dan Ubaidah bin Haris, majulah." Hamzah melangkah ke arah Utbah, dan Hadrat Ali mengatakan bahwa beliau melangkah ke arah Syaibah, sedangkan Ubaidah berhadapan dengan Walid, yang mana keduanya saling melukai satu sama lain. Lalu berpindah kepada Walid dan membunuhnya, lalu membawa Ubaidah keluar dari medan perang. Keduanya, yakni Hadrat Ali dan Hadrat Hamzah, telah membunuh lawannya masing-masing. Ketika Hadrat Rasulullah bersabda, "Wahai Hamzah, majulah. Ali, majulah. Ubaidah bin Haris, majulah." Ketika kesemua berdiri dan melangkah ke arah Utbah, Utbah mengatakan, "Bicaralah supaya kami dapat mengenali kalian." Karena wajah mereka memakai penutup kain. Pada saat itu Hadrat Hamzah mengatakan, "Aku Hamzah, singa Allah dan Rasulnya." Lalu Utbah mengatakan, "Lawan yang bagus." Gambaran keberanian Hadrat Hamzah adalah
untuk menggentarkan hati musuh kaum kafir dalam perang Badar, beliau memasangkan sayap burung unta sebagai tanda perang. Diriwayatkan oleh Hadrat Abdurrahman bin Auf bahwa Umayyah bin Halaf adalah salah satu di antara pemuka Quraisy yang selalu menganiaya Hadrat Bilal saat di Mekah. Dia terbunuh pada peperangan Badar di tangan Ansar. Dia bertanya kepadaku, siapa orang yang terpasang sayap burung unta di dadanya? Saya jawab bahwa dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Umayyah mengatakan, inikah orang yang telah memberikan paling banyak kerugian kepada kami hari ini? Sejarawan Inggris Sir William Muir menulis berkenaan dengan perang Badar dan keberadaan Hadrat Hamzah bahwa Hamzah nampak jelas di berbagai tempat dengan mengenakan sayap burung unta di dada, dan beliau telah membunuh banyak para pemuka Quraisy dalam perang tersebut. Pada perang Uhud pun, Hadrat Hamzah memperlihatkan kesempurnaan nyali. Keberanian beliau ini sangat melukai pandangan kaum Quraisy Mekah. Secara rinci, hal tersebut diriwayatkan dalam Bukhari, bahwa Hadrat Ja'far bin Amru bin Umayyah Zamri mengatakan, saya melakukan perjalanan dengan Ubaidullah bin Adi bin Khayyar. Ketika sampai di Hamas, yakni kota yang terkenal di negeri ini, Ubaidullah bin Adi mengatakan kepada saya, apakah Anda ingin menemui Wahsy bin Harb Habsyi? Kami akan menanyakan padanya perihal pembunuhan Hadrat Hamzah. Dia berkata, baik, Wahsy dulu biasa tinggal di Hamas. Lalu kami mencari tahu alamatnya. Kami mendapat jawaban bahwa Wahsy tengah duduk di samping istananya, seperti tengah lasihan keras. Ja'far mengatakan, kami pergi kepadanya, dan tidak lama berdiri di sana. Kami mengucapkan Assalamualaikum, dan dia menjawabnya. Ubaidullah mengatakan, bahwa saat itu kami mengenakan sorban dan wajah penutup. Wahsy hanya dapat melihat mata dan kakinya. Ubaidullah mengatakan, Wahsy, apakah kau mengenaliku? Wahsy menatapnya dengan seksama, lalu mengatakan, demi Tuhan, tidak kenal. Yang saya ketahui hanyalah bahwa Adi bin Khayyar telah menikahi seorang wanita yang disebut Ummi Qital bin Abi Lais. Terlahir darinya untuk Adi, seorang anak, dan biasa menyusukan anak itu kepada orang lain, dan menggendong anak itu dan membawanya beserta ibunya, lalu aku berikan kepada ibunya. Saya mengenal dari kaki kamu bahwa kamulah orangnya. Mendengar hal itu, Ubaidullah membuka penutup mukanya, yakni dia dapat mengenal dari kaki. Lalu Ubaidullah mengatakan, ceritakan kepada kami kisah terbunuhnya Hadrat Hamzah. Dia mengatakan bahwa Hadrat Hamzah telah membunuh Tamimah bin Adi bin Khayyar pada perang Badar. Majikan saya, Jubair bin Mat'am, mengatakan kepada saya, jika kamu dapat membunuh Hamzah sebagai balasan kematian pamanku, maka kamu akan dimerdekakan. Ketika orang-orang melihat bahwa perang Uhud akan terjadi, dan di antara bukit kecil Ainain Uhud terdapat satu bukit, di tengah bukit Uhud itu terdapat lembah. Saya pun pergi untuk berperang dengan orang-orang. Ketika orang-orang bersiap untuk perang, lalu Sabah maju ke medan perang dan mengumumkan, apakah ada yang akan tampil ke medan untuk bertarung? Mendengar hal itu, Hamzah bin Abdul Muttalib tampil untuk menghadapinya dan mengatakan, wahai Sabah, apakah kamu melawan Allah dan Rasul-Nya? Setelah mengatakan itu, Hamzah menyerangnya, dan seketika saja dapat dikalahkan dan dibunuh. Wahsy menuturkan, saya duduk di bawah tebing. Ketika Hamzah mendekat, aku tusukkan tombakku ke dadanya, sehingga menembus sampai ke belakang. Dan itulah detik-detik terakhir kehidupannya. Ketika orang-orang pulang, maka aku pun ikut dengan mereka dan menetap sementara di Mekah sampai Islam menyebar luas di Mekah. Lalu aku keluar menuju Taif. Orang-orang mengutus seorang pemberi kabar kepada Rasulullah.
dan memberitahukan kepada saya bahwa Rasulullah tidak membunuh para pembawa kabar. Lalu saya pun pergi bersama para pembawa kabar itu. Ketika sampai kepada Rasulullah, setelah melihat saya, beliau bertanya, apakah kamu Wahsy? Ya. Lalu beliau bertanya lagi, kamukah yang membunuh Hamzah? Saya menjawab, ya benar. Kabar yang sampai kepada Anda benar. Beliau bersabda, jika mungkin jangan biasakan datang ke hadapan saya. Wahsy mengatakan, mendengar hal itu, saya beranjak dari sana. Setelah Rasulullah wafat dan Musailamah Kadzdzab melakukan pemberontakan, saya katakan bahwa saya pasti akan pergi kepada Musailamah, mungkin saya akan membunuhnya. Dengan begitu, saya akan menebus kematian Hamzah. Wahsy menuturkan, aku pun ikut serta berperang dengan orang-orang, lalu terjadilah apa yang terjadi dalam perang. Aku melihat ada orang yang tengah berdiri di atas ngarai. Nampaknya seperti unta yang berwarna gandum, rambut acak-acakan. Lalu aku menusukkan tombakku ke dadanya, lalu menekannya kuat pada bagian ulu hati, tembus sampai ke punggung, lalu seorang Ansari memotong lehernya. Itulah akhir hayatnya. Umair bin Ishaq meriwayatkan bahwa pada perang Uhud, Hamzah tengah bertempur di depan Rasulullah dengan 2 pedang dan mengatakan bahwa aku adalah Asadullah, singa Allah, sambil terkadang ke depan atau ke belakang. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba terjatuh ke belakang. Wahsy Aswad telah melihatnya dan Abu Usamah mengatakan bahwa Wahsy telah menembaknya dan membunuhnya. Dengan demikian, Hadrat Hamzah syahid pada bulan ke-32. Syahid pada bulan ke-32 pasca hijrah dalam peperangan Uhud pada usia 59 tahun. Riwayatnya demikian, istri Abu Sufyan bernama Hindun datang pada perang Uhud disertai oleh laskarnya. Dia ingin membalas kematian ayahnya yang terbunuh pada peperangan Badar ketika bertarung dengan Hamzah. Dia bernazar jika mendapatkan kesempatan akan mengunyah jantung Hamzah. Ketika itu terjadi dan musibah menimpa Hadrat Hamzah, maka kaum musyrik memotong-motong anggota tubuh musuh yang terbunuh, merusak wajahnya, memotong telinga, hidung, dan lain-lain. Lalu membawa potongan jantung Hamzah dan Hindun mengunyahnya dan berusaha menelannya. Namun ketika tidak bisa ditelan, dimuntahkannya lagi. Ketika mendapatkan kabar tersebut, Rasulullah bersabda, Allah telah mengharamkan atas api untuk menyentuh bagian tubuh Hamzah walaupun sedikit. Setelah menghampiri jenazah Hadrat Hamzah, bagaimana gejolak yang dizahirkan oleh Rasulullah dan berkenaan dengan kabar suka yang Rasul berikan bagi Hamzah. Berkenaan dengan itu terdapat riwayat bahwa ketika Rasul Karim melihat jenazah Hamzah yang mana jantung beliau telah dikeluarkan dan dikunyah, dalam buku Sirat Ibnu Hisham tertulis bahwa ketika Rasulullah berdiri di dekat jenazah Hadrat Hamzah, bersabda, tidak akan ada musibah yang sampai kepadaku seperti musibah engkau ini. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyedihkan dari ini sampai hari ini. Beliau bersabda, Jibril datang kepadaku mengabarkan bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib telah tertulis pada ke-7 langit sebagai singa Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan oleh Hadrat Zubair bahwa pada hari terakhir perang Uhud, nampak ada seorang wanita dari arah depan berjalan dengan cepat. Tidak jauh lagi dia akan sampai pada jenazah para syuhada. Nabi Karim tidak menganggap baik jika ada wanita yang datang untuk melihat jenazah. Untuk itu, Rasul bersabda, kondisi jenazah sangatlah buruk. Untuk itu, larang perempuan itu. Hadrat Zubair mengatakan bahwa beliau melihat dengan seksama bahwa wanita itu adalah ibu beliau, Hadrat Safiyah radhiyallahu anha. Lalu saya pergi berlari mendekati ibu saya dan melarang beliau mendekati jenazah para syuhada. Melihat saya begitu, beliau menghentakkan dada saya dan mendorong saya. Beliau wanita yang kuat dan mengatakan, menyingkir kamu, aku tidak akan menuruti kata-katamu. Saya katakan bahwa Rasulullah lah yang memerintahkan saya untuk melarang ibu ke sana. Mendengar hal itu, beliau berhenti, lalu mengeluarkan 2 helai kain dan mengatakan,
ada 2 potong kain yang aku bawa untuk saudaraku Hamzah, karena aku mendapatkan kabar syahidnya dia. Demikianlah ketaatan pada masa itu, yakni seketika mendengar bahwa Rasulullah bersabda, meskipun kondisi yang sangat berduka dan dalam kondisi diliputi gejolak emosi, namun dapat mengontrol emosinya dan berhenti seketika mendengar nama Hadrat Rasulullah. Inilah ketaatan sempurna. Lalu mengatakan bahwa aku datang membawa kain kafan untuk saudaraku karena aku telah mendengar kabar syahidnya dia, lalu meminta untuk mengafani jenazah Hamzah dengan kain tersebut. Ketika kami akan mengafani Hadrat Hamzah dengan kain tersebut, di sebelah jenazah beliau ada lagi jenazah sahabat Ansari. Jenazah beliau pun diperlakukan sama seperti kepada jenazah Hadrat Hamzah. Kami merasa malu jika memberikan 2 kain itu kepada Hadrat Hamzah, sementara di sisi lain sahabat Ansari itu tidak dapat satupun. Untuk itu kami memutuskan 1 kain akan dipasangkan pada jenazah Hadrat Hamzah, sedangkan kain yang satu lagi kepada jenazah sahabat Ansari. Setelah diperkirakan, kami mengetahui bahwa satu di antara kedua jenazah tersebut bertumbuh lebih tinggi. Lalu kami mengundi nama yang muncul untuk kain yang ditentukan akan dikuburkan dengan kain kafan tersebut. Hadrat Hamzah dikafani dengan 1 kain saja. Ketika kain ditarik untuk menutupi kepala, kedua kaki beliau nampak, begitu juga sebaliknya. Lalu Rasulullah bersabda untuk menutupi wajah beliau, sedangkan kaki beliau ditutupi dengan jerami saja. Hadrat Hamzah dikuburkan bersama dengan keponakan beliau bernama Hadrat Abdullah bin Hajaz. Pertama-tama Nabi Karim menyalatkan jenazah Hadrat Hamzah. Hadrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah meletakkan jenazah Hadrat Hamzah di depan, lalu menyalatkannya. Jenazah seorang sahabat Ansari diletakkan di sebelahnya, dan beliau pun menyalatkannya. Lalu jenazah sahabat Ansari tadi diangkat, namun jenazah Hamzah masih dibiarkan di tempat. Sampai-sampai Hadrat Rasulullah pada hari itu menyalatkan jenazah Hamzah bersama dengan sahabat lainnya sebanyak 70 kali. Karena setiap disalatkan, jenazah Hamzah tetap berada di sana. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Hadrat Hamzah selalu bersikap baik kepada kerabat-kerabat beliau dan selalu giat dalam setiap amalan baik. Karena itu, pasca syahidnya Hadrat Hamzah, Rasulullah berbicara kepada jenazah Hamzah, semoga rahmat Allah tercurah atas engkau. Beliau tidak mengetahui bahwa apakah ada lagi orang yang selalu bersilaturahmi dan berbuat baik selain Hadrat Hamzah. Dan setelah hari itu, beliau tidak mendapatkan kesedihan. Pemakaman paman Rasulullah dan pemimpin umat muslim yang berani itu, yang menyedihkan dan menyayat hati itu, selalu dikisahkan oleh para sahabat dengan hati yang pilu. Pada masa lapang, Hadrat Khabbab selalu menceritakan masa-masa sulit itu, yakni jenazah Hadrat Hamzah hanya ditutupi oleh sehelai kain kafan, itu pun ukurannya tidak cukup. Akhirnya digunakan untuk menutupi wajah, sedangkan bagian kaki ditutupi dengan jerami. Demikian pula, Hadrat Abdurrahman bin Auf mengalami peristiwa yang serupa. Suatu ketika tengah puasa, pada saat buka puasa dihidangkanlah makanan yang mewah, yang setelah melihatnya beliau teringat pada masa-masa sulit. Beliau mengatakan bahwa Hamzah telah syahid dan beliau lebih baik dari saya. Kain kafan pun tidak mencukupi untuk menutupi jenazahnya. Lalu kita mendapatkan harta duniawi. Apa yang kita dapatkan dari dunia? Kami khawatir jangan sampai karena itu ganjaran kebaikan kita tidak diberikan dengan segera, yakni tidak mendapatkannya di dunia ini. Lalu beliau menangis dan begitu menangis sehingga beliau tinggalkan hidangan.
Merekalah orang-orang yang diridhai Allah dan mereka ridho kepada Allah. Mereka yang tetap mengingat saudaranya dalam keadaan lapang. Selalu mengingat keadaan yang terjadi di masa lalu. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah kepada mereka semua. Bersabda, bahkan Allah Ta'ala telah mengabarkan surga bagi mereka. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat mereka setinggi-tingginya. Dalam suatu riwayat diriwayatkan oleh Hadrat Abdullah bin Umar bahwa ketika Rasulullah kembali dari perang Uhud, beliau mendengar bahwa para istri sahabat Ansari menangisi kewafatan suaminya dan bersikap berlebihan. Beliau bersabda, kenapa tidak ada yang menangisi Hamzah? Ketika para wanita itu mendengar hal itu, mereka langsung berkumpul untuk menangisi syahidnya Hadrat Hamzah. Lalu mata Rasulullah terbuka dan terjaga, dan para wanita itu masih menangisi berlebihan seperti itu. Nabi Karim bersabda, pada hari ini kalian akan terus menangis atas nama Hamzah. Perintahkan pada wanita itu untuk pulang. Lalu Hadrat Rasulullah memerintahkan untuk pulang ke rumah masing-masing, dan sejak saat itu kalian tidak akan lagi menangisi seorang mayit secara berlebihan. Dengan demikian, Rasulullah melarang menangisi mayit secara berlebihan dan telah mengakhiri berbagai jenis tangisan duka, yakni noha dan bain. Hadrat Rasulullah telah menjaga perasaan para wanita Ansar dengan penuh bijak. Alih-alih melarang mereka untuk menangisi suami atau saudara mereka, pertama-tama menarik perhatian mereka kepada Hadrat Hamzah, mengalihkan perhatian pada duka besar kaum yang paling menyayat hati Rasulullah. Lalu setelah melarang untuk tidak menangis berlebihan atas Hamzah, beliau sendiri memperlihatkan teladannya dan menasihatkan mereka untuk bersabar. Nasihat yang sangat berpengaruh. Berkenaan dengan kesedihan yang meliputi Rasulullah atas kepergian Hadrat Hamzah, terus meliputi beliau sampai akhir. Ka'ab bin Malik mengatakan di dalam syairnya, mataku mengalirkan air mata. Tangisan kedua tiba-tiba atas kematian Hamzah adalah hak. Namun apa yang akan didapat dengan menangis dan berteriak atas kematian singa Allah, singa Tuhan Hamzah yang telah syahid pagi ini? Dunia mengatakan bahwa yang syahid ini adalah seorang pemberani. Semoga Allah Ta'ala meninggikan setinggi-tingginya derajat para sahabat. Contoh pengorbanan yang telah mereka tampilkan, semoga sentiasa diingat oleh umat Islam sampai akhir dunia. Begitu juga contoh dan teladan yang telah diperlihatkan oleh mereka dan kebaikan-kebaikan yang telah diperlihatkan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر